underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, banyak penumpang Transjakarta yang sering mengeluhkan tidak adanya air bersih di toilet. Kondisi ini membuat mereka tersiksa. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah buang air kecil, buang air besar juga masalah ya. Itu memang merupakan satu kebutuhan pokok, kebutuhan vital dari masyarakat ya. Bayangin kalau kita sedang dalam perjalanan. Ini contohnya aja di jalan tol ya. Jalan tol itu kan tidak ada tempat berberhentian kan, tidak ada warung, nggak ada toko, nggak ada kios di pinggir-pinggir jalannya. Maka hanya ada yang namanya rest area. Itu jaraknya kurang lebih 1 jam perjalanan atau 1,5 jam perjalanan baru ada rest area. Ya, memang itu diperlukan supaya orang yang punya hajat ingin ke kamar kecil itu bisa terlaksana. Tapi syaratnya juga satu, ya. Tempatnya seperti itu, hajat untuk buang air kecil atau besar itu harus bersih. Ya, karena masyarakat sekarang sudah maju. Ya, tidak bisa melihat situasi di mana kita harus buang air tapi tempatnya kotor, bau dan becek nggak karuan. Ya, maka sekarang orang-orang yang mengerti tuntutan zaman seperti ini, maka berlomba-lomba untuk membuat kamar kecil yang bersih. Kalau kita mampir di gedung perkantoran atau mampir di mal-mal, kita bisa lihat kalau mal-mal yang memang pengunjungnya banyak, itu kamar kecilnya pasti bersih. Ya, istilahnya seperti kamar kecilnya hotel berbintang 5 lah, misalnya seperti itu ya. Bersih, kering, sedikit wangi ya. Jadi tidak bau gitu kan. Nah, itu bisa dilihat dari tanda-tanda sebuah mall yang ramai atau sepi. Coba kita mampir ke mall yang sepi, biasanya itu kamar kecilnya jorok. Ya, kotor dan sebagainya. Nah, sekarang ini ada keluhan ini. Terminal bis untuk busway. Itu kan busway itu kan orang kalau mau naik busway itu kan menunggu antri juga datangnya. Ya, sekarang apalagi datangnya itu kan sering-sering tidak tepat waktu. Yang katanya 3 menit sekali bisa 10 menit. Ya, bisa 30 menit ya. Dan belum bisa semacam memakai tenaga AI ya agar supaya itu jangan terlambat gitu ya. Tapi faktornya juga banyak, enggak cuman itulah ya. Banyak yang masih nyerobot jalannya busway ya sehingga kurang lancar ya. Nah, tapi terutama memang terminal dari busway itu adalah terminal orang untuk mengetahui bagaimana keadaan Jakarta. Nah, sekarang kalau mau buang hajat air kecil atau besar di terminal itu, ternyata kamar kecilnya itu kotornya seperti itu, kan ya terus terang ya malu dong. Ya, Jakarta kok seperti ini ya. Investasinya busway itu udah gede sekali. Besar sekali biayanya. Masa ya investasi untuk membuat kamar kecil itu nggak bisa yang baik. Ya. Tapi konon memang kondisi fisiknya sudah oke ya. Cuman perawatannya ini yang kurang. Ya, perawatan ini yang kurang juga menjadi problem. Ya, karena masyarakat kita itu belum terbiasa. Ya, enggak semua ya. Tapi kebanyakan itu enggak terbiasa merawat kamar kecil yang sedang dia pakai. Ya, artinya begini. Kalau kita sudah pakai kamar kecil, maka setelah selesai kan harus flush, jegler gitu kan. Tapi sekarang banyak yang tidak melakukan. Ya, sehingga lama-kelamaan tuh jorok terus jadi jorok gitu. Saya jadi ingat Singapura pertama kali dulu mulai ditertibkan itu bagi orang yang habis buang air tidak flush airnya, maka dia akan dikenakan denda ya. Kalau nggak salah 100 Singapura dolar ya, kok dirupiahkan sekarang ya kurang lebih 1 juta ya. 1 juta lebih sedikit. Nah, itu ternyata lama-lama jadi benar. Sekarang nggak ada di Singapura itu orang yang habis pakai kamar kecil nggak flush tuh nggak ada. Karena sudah takut kena dendanya ini. Nah, apakah ini perlu dilakukan di
terminal-terminal busway ya. Ini perlu dipertanyakan ya, dipikirkan. Nah, dan kedua, itu sebetulnya setiap terminal itu harus ada petugas kebersihannya. Ya, sementara ini harus ada. Jadi begitu ada yang pakai kamar kecil itu, ya otomatis dalam waktu yang tidak terlalu lama ada petugas yang mengecek kebersihannya, harus dibersihin. Seperti ini. Ya, kalau sekarang katakanlah terlalu mewah, masa setiap ada orang yang masuk terus harus dibersihin. Itu kan standar hotel bintang 5 ya. Lah bolehlah mungkin setengah jam sekali ya. Jadi petugas kebersihannya itu job desk-nya adalah setiap setengah jam sekali harus membersihkan kamar kecil. Jangan dibiarin aja petugas kebersihan tetapi tinggal kongko. Dan yang paling menyakitnya sekarang apa? Duduk mainan handphone, tidak peduli dengan pekerjaannya. Nah ini kan nggak boleh. Ya, jadi sistem kontrolnya itu harus ada. Nah, dan siapa yang ngontrol ini hatinya juga tidak boleh terlalu baik. Hatinya harus betul-betul sebagai seorang supervisor yang betul-betul mengerti apa yang harus dia kerjakan. Ya, bila perlu sekarang teknologi kan bisa. Tinggal kalau kelihatan terminal itu agak belum dibersihin, tinggal call ya, hey petugas, sekarang harusnya kamu bersihin, ya kok belum dibersihin. Nah, kalau udah bersihin kasih laporan secara digital. Oh, itu sangat mudah sekali. Tinggal masalahnya mau nggak ini dilaksanakan. Ya, jadi untuk sesuatu yang besar itu kita harus baik dulu terhadap urusan-urusan yang kecil. Kalau urusan kecil saja kita tidak bisa baik, maka dipertanyakan apakah kita bisa membuat urusan yang gede itu menjadi baik. Ini menjadi tantangan kita semua. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.